Grafiti, adili Jokowi, kembali menjamur di Jakarta, tanda publik makin murka. Mural Adili Jokowi menyebar dari Medan, Jakarta hingga Solo. Apakah ini vandalisme atau keresahan rakyat? Di berbagai kota, tulisan Adili Jokowi terus bermunculan. Pengamat menilai ini bukan sekadar vandalisme. Ada gelombang ketidakpuasan, terutama setelah Jokowi jadi finalis tokoh terkorup versi OCCRP. Ditambah dugaan kasus korupsi Proyek PIK 2 yang kini tengah dipelototi KPK. Ini sinyal kuat bahwa rakyat ingin pertanggungjawaban. Satu hal yang pasti, coretan ini telah membuka diskusi besar. Apakah Jokowi benar-benar harus diadili? Kayaknya tren coret-coret di tempat umum lagi naik nih guys. Setelah sebelumnya di Medan dan Jakarta, kini tulisan vandalisme yang bertuliskan Adili Jokowi tiba-tiba muncul di Solo. Wah, makin rame aja nih. Solo sendiri tuh kampung halaman sekaligus tempat tinggal Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Jadi nggak heran kalau munculnya vandalisme ini bikin banyak orang bertanya-tanya, siapa sih yang bikin dan apa maksudnya? Masih jadi misteri banget. Tulisan Adili Jokowi pertama kali ditemukan di beberapa titik di Solo pada Selasa 4 Februari 2025 di sore hari. Salah satunya ada di Manahan, Solo. Coretan ini muncul di pagar seng bangunan kosong yang jauh dari pemukiman. Mungkin biar gak langsung dihapus ya. Menarik. Apakah ini bentuk kritik politik, aksi protes, atau ada motif lain di baliknya? Sampai sekarang masih jadi misteri. Sudah kita hapus, jadi di mana kita kolaborasi dengan Binsa, Mas. Satu Mas ada di wilayah tersebut untuk menghapus di sana. Rakyat sudah satu persatu ingin mengadili seorang Jokowi, ya. Coretan mengadili Jokowi, ya, coretan bertuliskan Adili Jokowi ini sudah mulai muncul satu persatu, marak munculnya, ya. Setelah banyak yang kemudian pengamat mengatakan bagaimana jurnalisme, ya, OCCRP yang merilis bahwa seorang Presiden Jokowi masuk nominasi orang terkorup dunia. Dan banyak yang kemudian sekarang ini tulisan-tulisan itu, ya, baik di dinding manapun begitu kan, ya, bertuliskan Adili Jokowi. Ini tanda-tanda bisa saja rakyat ingin mengadili Jokowi. Ada kekecewaan besar, ya, rakyat itu terhadap kepemimpinan Jokowi 2 periode. Solo sudah anti cungkring Mulyono, dan coretan-coretan tentang Adili Jokowi di Solo itu menyebar luas, pemirsa. Di kampungnya sendiri, di daerahnya sendiri, dia mantan presiden, sering dikunjungi oleh orang-orang, menjadi destinasi wisata, katanya begitu. Orang-orang pengen foto sama dia dan seterusnya. Ternyata buktinya adalah bahwa Solo sudah anti si cungkring. Ini menandakan satu arus balik, bahwa upaya untuk menutup-nutupi perilaku Jokowi, ya, sudah tidak ada gunanya lagi. Pertama bahwa coret di Kota Surakarta diatur di Perda Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2015 di pasal 62 bahwa kegiatan terlarang yang mengganggu keindahan kota, itu merupakan larangan. Artinya pada saat itu mengganggu keindahan kota, maka akan kita upayakan untuk dikembalikan kepada sesuai dengan bentuk aslinya seperti itu, sehingga keindahan kota terjaga satu, kemudian kenyamanan warga juga terjaga. Pengamat politik dan pakar komunikasi Emrus Sihombing mengatakan vandalisme Adili Jokowi bisa dimaknai sebagai mural kritikan terhadap kekuasaan. Menurutnya, mural tersebut adalah ekspresi dan hak berpendapat setiap warga negara. Terkait mural Adili Jokowi tersebut, Emrus menilai hal itu biasa di negara demokrasi. Dan menurut Emrus, tulisan tersebut ditujukan kepada Jokowi karena ketidakpuasan kepada Jokowi sebagai individu.
Oleh karena itu, menurut Emrus penting bagi pembuat mural memperhatikan segala aspek. Alangkah lebih baik menurut Emrus jika si pembuat mural menguraikan alasan Jokowi harus diadili. Dan juga harus dijelaskan apa kekurangan dan kesalahan sehingga muncul isi mural tersebut. Kemudian pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara Indra Fauzan berpandangan tulisan tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat. Indra juga berpandangan tulisan itu tidak lepas dari masuknya Jokowi dalam deretan presiden terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Sebelumnya, OCCRP merilis daftar nominasi orang-orang yang dinilai berkontribusi besar dalam memperburuk kejahatan terorganisir dan korupsi. Dalam nominasi itu terdapat nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Menurut Indra, tulisan tersebut sengaja dibuat apalagi di Medan yang merupakan salah satu kediaman dari keluarga Jokowi. Ya, tidak heran loh kalau ada tulisan yang kemudian muncul di tembok-tembok besar, di bawah jembatan, ya, bertuliskan Adili Jokowi, begitu kan ya, di di beberapa tempat mulai dari Jakarta, Medan dan sebagainya. Itu menandakan akibat kekecewaan seorang masyarakat ya terhadap pemimpin sebelumnya, yaitu mantan presidennya itu seorang Jokowi. Kenapa sejak dulu begitu masyarakat sudah bersuara lantang sekali, dan bahkan seorang Jokowi ini dilaporkan ke KPK tapi tidak ada pemeriksaan sedikit pun. Dan itulah muncul yang reaksi kekecewaan besar ya terhadap seorang Jokowi. Ya, 10 tahun menjabat membuat kerusakan, dan kerusakan itu sekarang sudah mulai dirasakan oleh orang-orang yang dulu mendukungnya. Sudah susah sekarang hidup itu, dan sudah terkena semua orang-orang, bahkan di Solo pun yang menjadi tempat kelahirannya, dia di Sumber gitu kan ya, mau mencoba mengemas dengan berbagai gimmick yang positif, peduli terhadap rakyat kecil mengeluk-elukan dirinya, ya ternyata sekarang sudah tidak berarti lagi. Seiring kembali menjamurnya coretan dinding bertuliskan Adili Jokowi yang mewarnai sudut-sudut kota Jakarta, menuai spekulasi politik. Terlebih, coretan dinding itu kembali ramai setelah Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) memasukkan nama Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo dalam daftar nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan terkorup 2024. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Deddy Kurniasyah berpandangan bahwa coretan dinding tersebut merupakan sebuah ekspresi ketidakpuasan publik terhadap Jokowi. Secara khusus, bisa saja hal itu dimaknai sebagai sinyal ketidakpuasan publik dengan penyelenggaraan Pilkada 2024 di mana Jokowi yang kala itu masih menjabat presiden disinyalir kuat melakukan intervensi. Sisi lain, jaringan kolusi dan nepotisme KKN terselubung yang dilakukan Jokowi, banyaknya jabatan elit yang diisi karena faktor kontribusi politik pada Jokowi mengindikasikan gerakan kekecewaan itu, kata Deddy kepada wartawan pada Selasa tanggal 4 Februari tahun 2025. Untuk itu, kata Deddy, desakan mengadili Jokowi melalui coretan dinding bukan hal berlebihan. Ia mencontohkan kasus terhangat soal sertifikat laut, Program Strategis Nasional (PSN), yang potensial terjadi korupsi besar-besaran. Ini layak dijadikan acuan mengadili Jokowi, ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Namun, Deddy menilai bahwa desakan publik untuk mengadili Jokowi tidak harus membuahkan hukuman bagi ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka.